Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dian Fariha dengan NIM C1A0149 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Wireless Commerce dan Perkembangannya di Indonesia. Adapun tugas ini guna memenuhi UTS dari mata kuliah e-bisnis dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Reni Aryani, Eskom MSI. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu wireless. Nah, jika diartikan secara bahasa, wireless ini artinya tanpa kabel atau sering disebut dengan nirkabel. Adapun pengertian secara istilahnya, wireless adalah telekomunikasi tanpa kabel atau nirkabel yang menggunakan prinsip gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan suatu data atau informasi. Penggunaan teknologi wireless ini sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Nah, contohnya, remote yang kita gunakan untuk mengganti channel pada televisi juga sudah menggunakan sistem wireless. Wireless ini pada awal perkembangannya digunakan untuk berkomunikasi melalui gelombang radio, kemudian menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan dipancarkan ke langit, tepatnya bagian ionosfer, kemudian dipantulkan ke bumi. Oleh karena itulah, informasi yang disampaikan dapat diterima meskipun pada jarak yang sangat jauh. Selanjutnya, sejarah wireless. Wireless pada awal perkembangannya bermula sejak ditemukannya pesawat telepon oleh Alexander Graham Bell dan rekan kerjanya. Penemuan mereka dinamakan sebagai fotofon. Kemudian, David mulai mentransmisikan sinyal radio melalui udara dengan menggunakan jarum magnetik. Pada tahun-tahun selanjutnya, penemuan penting tentang kelistrikan mulai dikembangkan oleh Maxwell, Edison, Faraday, dan lain-lain. Pada tahun selanjutnya, Hertz menemukan teori gelombang elektromagnetik yang menjadi prinsip utama yang digunakan dalam sistem wireless. Kemudian, wireless makin berkembang dengan sangat pesat seperti sekarang ini. Nah, berikut ini beberapa contoh dari penerapan teknologi wireless. Yang pertama, ada telepon genggam yang merupakan aplikasi dari jaringan nirkabel yang paling umum digunakan saat ini. Hampir setiap orang di dunia ini menggunakan telepon genggam untuk berkomunikasi jarak jauh. Dan yang kedua ada perangkat komputer. Awalnya perangkat komputer tidak menggunakan sistem wireless karena tujuan awal pembuatannya yaitu untuk mempercepat perhitungan dan penyimpanan data. Namun seiring dengan perkembangan zaman, wireless mulai dipasang pada komputer agar dapat terhubung dengan internet untuk komunikasi. Yang ketiga ada transfer energi. Mungkin pada zaman dahulu untuk mentransfer energi menggunakan wireless terdengar sangat mustahil. Tetapi pada era sekarang, hal tersebut bukan sesuatu yang mustahil. Kita sudah bisa mengisi daya ponsel menggunakan wireless charging yang tidak membutuhkan kabel dalam mentransmisikan dayanya, melainkan dengan bantuan gelombang. Sehingga kita tidak perlu susah payah membawa kabel charger lagi. Dan yang keempat ada GPS untuk navigasi. GPS ini digunakan sebagai sarana navigasi yang dapat menunjukkan letak dan posisi pengguna di atas permukaan bumi menggunakan bantuan satelit. Dan yang kelima, ada satelit televisi. Hampir setiap rumah mempunyai televisi. Televisi ini digunakan untuk memproyeksikan gambar audiovisual yang dipancarkan melalui satelit maupun pemancar yang ada di permukaan bumi. Dan yang terakhir ada remote control. Remote digunakan sebagai alat untuk mengubah aturan pada sistem yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa alat elektronik yang menggunakan remote yaitu AC, TV, proyektor, speaker, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu, wireless ini tentunya memiliki keunggulan maupun kelemahan. Adapun keunggulan wireless yaitu instalasi jaringan yang relatif cepat, biaya instalasi yang murah, biaya pemeliharaan yang tidak terlalu tinggi, mudah untuk dikembangkan, cocok untuk pengguna dengan mobilitas tinggi,
fleksibel, dan lain-lain. Untuk penggunaan secara bijak, kita juga perlu mengetahui kelemahan atau kekurangan dari wireless ini. Di antaranya, yang pertama, keamanan data sangat rentan untuk diretas meskipun sudah terdapat sistem enkripsi. Kemudian terdapat risiko intervensi gelombang, terdapat risiko delay yang sangat besar, pengambilan data sangat lama apabila tanpa bantuan serat optik, kemudian kualitas sinyal yang sangat dipengaruhi oleh cuaca dan letak geografis, serta kemungkinan penyadapan yang sangat tinggi. Selanjutnya, pada perkembangan teknologi wireless telah mengalami perjalanan evolusi seluler dari 1G ke 5G. Penggunaan huruf G di sini merupakan kata generation atau generasi. Nah, yang pertama ada 1G. Sesuai dengan namanya, 1G merupakan generasi pertama pada teknologi telepon seluler. Jaringan 1G ini hanya bisa menjalankan tugas sederhana, yaitu melakukan pengiriman pesan teks dan membuat panggilan suara saja. Kemudian yang kedua ada 2G. Pada generasi kedua ini, pengguna dapat lebih tenang saat melakukan panggilan telepon karena sudah terinskripsi atau tidak dapat disadap. Selain itu, 2G merupakan generasi pertama yang menawarkan layanan data dan pesan teks SMS. Kemudian ada 2.5G, yang mana pada generasi ini sudah bisa melakukan transfer data dalam bentuk email, data gambar atau MMS, WAP, dan WWW. Kemudian ada 3G, pada generasi ketiga ini sudah bisa mendengarkan musik, melakukan panggilan video, streaming video dengan kecepatan mengunduh kurang lebih 3,1 Mbps. Dan kemudian yang paling banyak digunakan saat ini yaitu 4G. Pada generasi keempat ini sudah menawarkan latensi yang lebih baik tentunya. Hal ini ditandai dengan sedikitnya proses buffering, peningkatan pada kualitas suara, serta kualitas streaming dan kecepatan unduh yang lebih cepat, yaitu kisaran antara 100 hingga 168 Mbps. Kemudian yang terakhir ada yang terbaru yaitu 5G. Adapun 5G atau generasi kelima ini pertama kali diluncurkan di Korea Selatan pada Maret 2019 lalu. Kemudian resmi di Indonesia pada 27 Mei lalu dengan Telkomsel selaku operator seluler pertama yang menggunakan layanan 5G ini di Indonesia, menjelaskan bahwa penggunanya tidak perlu melakukan pendaftaran ulang atau mengganti baru kartu SIM Telkomselnya apabila ingin mengikuti layanan ini. Saat ini Telkomsel menggelar jaringan 5G ini baru di 6 titik yang tersebar di Jabodetabek. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai apa itu wireless e-commerce. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu e-commerce. Jika diartikan secara bahasa, e-commerce ini artinya perdagangan elektronik. Secara istilah, e-commerce adalah perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik atau internet. Adapun aktivitas perdagangan ini meliputi proses pemasaran produk, pertukaran data, hingga transfer dana yang dilakukan secara elektronik. Dari pengertian wireless dan e-commerce yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kita tarik pengertian wireless e-commerce, yaitu e-commerce yang dilakukan menggunakan teknologi nirkabel atau tanpa kabel. Nah, dalam hal ini, dalam bentuk peralatan portabel atau mobile yang disebut dengan mobile commerce. Contoh dari wireless commerce ini yaitu Bukalapak, Shopee, Lazada, Gojek, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sebenarnya apa sih mobile commerce itu? M-commerce atau yang lebih dikenal mobile commerce adalah layanan yang memungkinkan pelanggan seluler melakukan aktivitas perdagangan elektronik atau e-commerce dengan menggunakan peralatan portabel atau mobile
atau media telekomunikasi bergerak seperti telepon seluler WAP atau PDA nirkabel, WID, WEB, atau mobile komputer. Dengan kata lain, m-commerce ini merupakan e-commerce dalam lingkungan nirkabel atau wireless. Nah, aktivitas transaksi atau perdagangan yang bisa dilakukan meliputi pembayaran tagihan, transfer dana atau pulsa ke sesama pelanggan, pembelian pulsa, dan pembelian barang atau jasa di merchant-merchant yang bekerja sama. Adapun contoh m-commerce di Indonesia yaitu m-banking, Traveloka, m-tix, dan lain-lain. Kemudian beberapa model bisnis m-commerce di Indonesia, diantaranya yang pertama ada layanan keuangan, meliputi perbankan, wireless payment, micropayment, wireless wallet, bill payment service, dan money transfer. Dan kedua ada belanja, yakni anywhere wireless seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada iklan. Iklan ini meliputi informasi perjalanan, restoran, stock trading, dan lain-lain. Kemudian ada mobile portal, meliputi pemesanan secara mobile, mengecek ketersediaan barang, melakukan pemesanan produk tertentu, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada mobile B2B, meliputi pemesanan jasa secara mobile, melayani keamanan akses, dan lain-lain. Kemudian yang keenam ada mobile B2C, meliputi transaksi antara organisasi bisnis dengan pelanggan, mobile games, pelayanan hotel, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada location based commerce atau L-commerce. Ini meliputi 5 area, yaitu lokasi, navigasi, tracking, pemetaan, dan timing. Kemudian perkembangan mobile commerce di Indonesia. Bagi sebagian pelaku bisnis m-commerce di Indonesia, cara baru berbisnis yang disebut m-commerce ini diyakini sedang tumbuh dan terus berkembang di Indonesia. Hal ini terlihat jelas dengan terus bermunculnya berbagai inovasi m-commerce di dunia bisnis Indonesia. Inovasi-inovasi m-commerce itu dipandang merupakan peluang-peluang bisnis baru atau sumber pendapatan baru, baik di saat sekarang maupun di masa depan. Contohnya adalah m-commerce yang digunakan pada Bank BCA berupa m-banking. Fitur m-banking BCA ini terus bertambah. Tidak hanya informasi saldo, mutasi rekening, atau transfer antar rekening, tetapi juga sudah bisa untuk melakukan pembayaran tagihan kartu kredit, pembelian voucher kartu prabayar telepon seluler Pro XL, dan pembayaran tagihan Telkom. Nah, dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa wireless commerce adalah perdagangan elektronik atau e-commerce yang dilakukan menggunakan teknologi tanpa kabel atau wireless berupa peralatan portable atau mobile yang disebut dengan m-commerce. Dan mobile commerce di Indonesia ini terus mengalami perkembangan yang disertai dengan berbagai inovasi serta merupakan peluang bisnis bagi Indonesia. Nah, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi wireless commerce ini. Berikut ini merupakan beberapa sumber referensi yang saya pakai. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.